baju pun sudah ditarik negara, seragam sudah nggak ada, pistol besi pun tak ada, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet, lebih sering mati daripada hidup. Paling penting mengisi ceramah ini bukan di polisinya, di Payangkarinya. Karena kata orang, di rumah Kapolda ada Kapolri. Jadi kalau sudah Payangkarinya bagus, polisinya bagus, insya Allah. Kadang polisinya sudah bagus, cuman yang di rumah ini mak lampir. Karena negara ini tidak punya tempat bagi orang yang tidak bertuhan. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 kebebasan beragama. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, kita bertuhan, diawasi Tuhan, dilihat Tuhan, dan akan kembali menghadap Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum sarapan. Apa kabar Bapak, Ibu, Polisi, Polwan semua? Sehat? Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Wahyu, Kapolres Labuhan Batu, Bapak Waka Simbolon, khawatir kita salah baca. Yang tidak dapat saya sebutkan jabatannya bukan karena tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga semua yang hadir ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada 5 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sepanjang hidup saya kenal sama polisi, yang kita ingat itu adalah budi baik orang. Kalau dia baik, maka tidak perlu dia menampilkan dirinya, langsung teringat dalam hati kita. Saya diundang di Polda Riau pada zaman Bapak Condro Kirono. Setelah itu, kenapa di antara Kapolda itulah yang Ustadz ingat? Karena saya pernah diancam tidak boleh masuk Semarang, sampai panitianya udah mau angkat tangan. Tiba-tiba tak bisa dibatalkan, Ustadz tetap datang. Begitu saya datang, landing pesawat di Semarang, langsung dijemput Pak Condro Kirono ke airport, dikawalnya sampai saya kuliah umum di Universitas, lupa namanya, Universitas Sultan Agung, sampai balik ke hotel. Selesai acara Semarang, pisang emas wak berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu sampai kapanpun teringat di kepala saya. Tanggal 18 Maret 2019 saya sedang ceramah di Pulau Madura, meninggal almarhumah mak saya. Sebulan sebelum itu saya dapat kunjungan, kami sama-sama ziarah ke kampung di Kabupaten Asahan, Kecamatan Silau Laut. Kata mak saya, nanti kalau aku meninggal, kau kuburkan aku di sini. Jadi begitu dapat berita beliau meninggal, saya bilang ke adik saya, langsung cari ambulan, bawa ke kampung. Pagi, kira-kira jam 8 dari Pekanbaru. Enggak ada rumah sakit itu mau mengasih ambulan. Sakit hati saya, teringat saya. Makanya ketika saya punya yayasan, yang pertama saya usahakan ambulan. Jangan lagi ada emak mengalami seperti yang saya alami. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2 ambulan. Mau melahirkan, orang sakit, orang meninggal, gratis. Itulah mobil yang gratis. Syaratnya 2 aja, sakit sama mati. Alhamdulillah, ambulan dapat, tak ada yang mengawal. Alhamdulillah dikawal oleh Kapolresta Pekanbaru. Dari Pekanbaru sampai perbatasan Sumatera Utara Bagan Batu, berpindah-pindah Polres, termasuk juga Labuhan Batu, Labura, Labusel, sampailah ke Asahan, sampailah ke kampung. Itu kalau orang meninggal, orang sakit, orang hamil, kita bantu.
itu sampai meninggal dunia tetap diingat di kepala. Kalau bahasa kepolisian Labuhan Batunya itu yang disebut dengan humanis, diambil dari kata human, bahasa Inggris humanism, kemanusiaan. Tak ditengok agamanya. Kita kalau mau nolong orang nggak kita tanya, ada orang mau tenggelam kita tanya, apa agama kau? Aku tak Islam. Tenggelamlah kau. Nggak begitu. Katanya kita tolong ini adalah kemanusiaan. Kalau kita sudah melihat dari diri kemanusiaan, tak lagi kita beda-bedakan suku bangsa, walaupun kita memang tak bisa melepaskan itu dari kesukuan kita, kebangsaan kita, tapi yang kita tengok adalah titik persamaan. Ini dari pengalaman hidup saya sendiri, bahwa yang paling berkesan adalah ketika orang menolong kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Ustadz Somad itu jujur, berintegritas, ya nggak ada nilai plusnya, karena memang saya Ustadz. Apa yang mau saya korupsi? Kalau ditanya, Ustadz Abdul Somad catatan amalnya nggak pernah korupsi, bersih, ya memang nggak ada yang mau saya korupsi. Tapi kalau ada orang punya seragam, punya pistol, tapi bisa berintegritas, disitulah kelebihan dia. Dari sekian banyak profesi, bisa jadi dokter, bisa jadi hakim, bisa jadi pengacara, bisa jadi lawyer, bisa jadi bisnismen. Kenapalah bapak-bapak ibu yang dipilih menjadi polwan, dipilih menjadi polisi? Kalau menurut ajaran Islam, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah itu sayang kepada seorang hamba, dipakainya hamba itu. Sama macam kita punya cincin, ada 10 cincin kita. Mana yang paling kita sayang, itu yang kita pakai. Kita punya sarung, banyak sarung kita di lemari. Mana yang paling kita sayang, itu yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai karena kita sayang, maka bapak-bapak, ibu, polwan, polisi pun dipakai Allah untuk menjaga negeri ini. Maka kita jaga dengan integritas. Kenapa dua ini yang Ustaz sampaikan? Inilah enaknya ceramah di Polres Labuan Batu ini, bahannya udah dituliskan di balik, berintegritas dan humanis. Sulit untuk berintegritas ketika kita punya kekuasaan dan jabatan. Tapi kalau kita mampu, saat punya seragam, saat punya pistol, berintegritas, itu yang luar biasa itu. Banyak juga orang sesudah pensiun barulah dia berintegritas, datanglah dia ke masjid, barulah dia nanya, Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif? Enggak Pak Ustadz. Saya bilang udahlah, banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Baju pun sudah ditarik negara, seragam sudah nggak ada, pistol besi pun tak ada, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet, lebih sering mati daripada hidup. Tolong nanti kalau di-upload di Polres Labuan Batu, yang bagian ini diedit, nanti dibully orang saya. Artinya selagi masih ada ini, pakailah untuk menolong orang susah, untuk menyelamatkan bangsa, karena ini adalah amanah. Kalau ada pegawai Pemda Labuhan Batu curang, dia hanya minta maaf ke warga Labuhan Batu yang lebih kurang 500.000 orang. Dari mana Ustaz tahu penduduk Labuhan Batu ini 500.000 orang? Saya tanya wakil bupati tadi malam. Tapi kalau menjadi polisi, dia tidak kabupaten, karena dia langsung vertikal, langsung Polri. Berarti dia mesti minta maaf kepada 280 juta orang. Tapi jangan gara-gara ini polisi resign pula. Saya menyampaikan ini supaya kita lebih menjaga diri. Saya sebagai ustadz, rohaniwan, tokoh agama, mensupport lewat ceramah, lewat tausiah. Saya ceramah di kantor polisi ini sejak pulang dari Maroko 2008. 2008 saya mulai dapat jadwal mengisi pengajian ibu-ibu. Kalau ibu polisi itu apa istilahnya? Bayangkari. Ibu-ibu bayangkari. Ternyata setelah belakangan ini baru saya tahu, paling penting mengisi ceramah ini bukan di polisinya, di bayangkarinya. Karena kata orang, di rumah Kapolda ada Kapolri. Jadi kalau sudah bayangkarinya bagus, polisinya bagus, insya Allah
Kadang polisinya sudah bagus, cuman yang di rumah ini mak lampir. Tapi kalau dia sudah bagus, semua terjaga, terpelihara, apa kata istrinya di rumah? Bang, biarlah kami makan sehari, biarlah kami tidur beralas koran, jangan sampai anak-anak kita ini makan yang tak baik, bang. Oh, kalau begitu. Cuman kadang yang begini ini adanya cuman di sinetron TV. Tapi insya Allah semua menjadi baik-baik, insya Allah. Ini poin yang kedua. Yang pertama, humanis, kemanusiaan. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, saya memang kalau ceramah itu di mana-mana pakai poin 1, 2, 3. Banyak orang bertanya, kenapa Ustaz ceramah itu kalau ceramah Ustaz pakai poin 1, 2, 3? Yang pertama, saya mau ngomong saya itu nggak ngelantur kemana-mana. Yang kedua, saya mau supaya pendengar audiens itu macam mahasiswa, bisa dia simpulkan. Yang ketiga, mudah intel untuk membuat laporan. Karena kalau nggak bingung dia apa yang mau kulaporkan ini. Nah, jadi untuk meringankan beban mereka juga. Yang ketiga, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Karena negara ini tidak punya tempat bagi orang yang tidak bertuhan. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 kebebasan beragama. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, kita bertuhan, diawasi Tuhan, dilihat Tuhan, dan akan kembali menghadap Tuhan. Kalau kita takut karena diawasi atasan, atasan akan keluar kota. Diawasi karena CCTV kabelnya dimakan tikus. Tapi kalau kita takut karena Tuhan, dialah yang bersama dengan kita. Ada tokoh di Indonesia ini buat di podcast saya tonton. Kata dia, orang barat itu masih takut sama Tuhan. Mana contohnya? Tengok di duit dolar. With God, with trust. Dengan Tuhan kami jujur, katanya. With God, in God, with trust. Ternyata kalau habis makan lontong Labuan Batu ini lancar bahasa Inggris kita. Di dalam Tuhan aku jujur, katanya. Walaupun katanya sekuler, walaupun katanya ateis, walaupun katanya tak bertuhan, tapi sesungguhnya dalam lubuk hati paling dalam mereka meyakini ada yang mengawasi dia, dan nanti dia akan dihadapkan dan dia akan menghadapi segala yang dia lakukan dulu. Kalau dalam ajaran Islam, sekecil biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu akan dituntut, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa itu kita tanamkan dalam diri kita, termasuk saya. Setiap kata yang keluar dari mulut saya itu akan ada transkripnya, dan saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu makanya saya di mana-mana menyampaikan itu jelas, clear, tidak bertele-tele, dan saya tidak mau ngomongnya ngalor ngidul tak jelas kemana-mana. Dan ceramah saya pun tidak pernah lebih dari 60 menit, kecuali di Polres Labuan Batu ini cukup setengah aja, 30 menit. Kenapa? Efisiensi. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam ajaran Islam ada sholat subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada zikir, baca Quran. Sesungguhnya itu adalah di antara zuhur ke subuh. Subuh jam 5, zuhur 12.30. Yang kosong ini berzikir. Sangat bisa dilakukan. Makanya saya tengok bapak polisi pakai helm, saya tengok mulutnya komat kamit. Berzikir juga polisi. Saya tengok-tengok dekat, rupanya ada helm. Di samping helm itu ada handphone rupanya. Sangat bisa. Bayangkan, ada foto yang viral dikirim orang ke saya. Dia sedang ngatur lalu lintas, tiba-tiba masuk waktu sholat, dibentangnya sejadahnya segitu. Enggak segitunya juga kali. Jadi kalau sedang bertugas, ya tugas saja. Nanti masanya masuk ke masjid, ke tempat ibadah kita masing-masing, dekat dengan para alim ulama, tokoh masyarakat. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, adalah perbaiki hubungan kita ini. Yang paling dekat dengan kita istri, anak, ini ring satu. Kalau berangkat kerja, sementara suasana di rumah seperti Selat Hormuz, ini nggak akan nyaman di kantor.
Kalau orang yang emosi mengamuk itu cuman punya pentungan, itu paling yang kanan kirinya biru-biru aja. Tapi kalau dia punya pistol, itulah yang entah mengarah kemana pelurunya. Maka di rumah mesti aman dulu, mesti tenangkan dulu di rumah. Ini saya bisa keluar 4 hari ini. Saya kalau keluar rumah itu hari Jumat, hari ini Sabtu, besok Ahad, Senin pulang. 4 hari saya keluar. Satu provinsi saya datang cuma sekali. Sumatera Utara ini cuma sekali ini datang. Nanti habis itu baru habis ini saya akan pergi ke Malaysia. Habis itu nanti ke Pulau Jawa dan kemana-mana. Semuanya 4 hari. Di rumah saya 3 hari. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Jadi saya Ustadz. Tapi kalau saya di rumah, jangan Bapak Ibu bayangkan saya ini ceramah juga di rumah, enggak. Kalau di rumah ya saya sebagai seorang suami. Bukan berarti karena saya Ustadz lalu saya di rumah saya panggil anak, saya istri, lalu saya bacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Tidak begitu. Bapak mungkin di sini polisi, tapi di rumah Bapak adalah seorang kepala rumah tangga. Bapak adalah seorang ayah. Tempat anak mengadukan nilaiku begini ya. Tempat istri mengadukan segala keluh kesahnya. Jadi Bapak sebagai seorang suami, sebetulnya istri yang bercerita curhat kepada suaminya itu dia tidak minta banyak. Dia pun tahu suaminya itu nggak punya solusi sebetulnya. Dia cuma mau cerita, karena perempuan ini dalam satu hari mesti mengeluarkan sekian ribu kata baru dia fresh. Jadi kita sebagai suami dengarkan aja, jadilah pendengar yang baik. Gak perlu kita jawab, gak perlu kita kasih solusi, perlu 3 aja cakap. Iya, betul. Apalagi? Itu tutorialnya. Cuman jangan terlalu dekat, biar jangan gak ketahuan. Agak-agak berapa menit gitu. Iya. Betul. Apalagi? Apalagi kalau orang Sumatera Utara, mudah lah. Apa kata dia? Apa kata kau? Apa kata dia? Apa kata kau? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, ini tentang hubungan kita. Hubungan di rumah dulu, istri, anak. Setelah itu barulah hubungan di kantor dengan kawan-kawan baik. Kalaulah di kantor hubungan kita tak baik, sempit kantor ini. Kalau di masyarakat tetangga hubungan kita tak baik, sempit komplek itu. Lapangkan hati kita. Nah, ini semua hubungan baik ini kita jaga, maka insya Allah hati kita lapang. Lalu kemudian kita pun bisa bekerja dengan fresh. Berangkat dari rumah dengan niat menjaga hati, menjaga keluarga, menjaga negeri, dan segala yang kita lakukan bernilai ibadah, maka itulah yang akan menolong kita. Karena kalau tidak, dunia ini kalau kita perturutkan, dunia sebesar ini mau kita masukkan ke kepala kita, meledak, pecah pembuluh darah. Jadi kita berusaha sesuai kemampuan. Setelah itu kita serahkan pada Allah. Saya berusaha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang hidup ini tidak seperti yang dicakapkan orang. Hidup ini sebetulnya tidak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Saya sebelum berangkat ke Labuan Batu ini sudah dapat informasi. Ustadz mau ceramah di mana? Saya bilang ke Labuan Bilik. Habis itu nanti lanjut ke Sungai Berombang. Oh, itu jalannya Pak Ustadz. Banyak yang geger otak di situ Pak Ustadz. Kita pun mendengarnya takut. Tapi pas saya lewati, tiba-tiba kami sudah sampai di Labuan Bilik. Mana yang mereka ceritakan itu? Pas ditanya, gimana jalannya Pak Ustadz? Nggak sadar aku, karena aku tertidur. Jadi nggak seperti yang diceritakan orang juga hidup ini. Saya dulu waktu mau beli mobil Opel Blazer tahun 2008, 2009, 2010 lah. Itu kalau kau beli nanti minyaknya itu macam gajah menyedot kata dia. Nanti barang-barang onderdilnya kau mesti inden 1 bulan. Itu sistem perminyakannya kacau. Entah apa-apa cakap dia. 2 tahun saya pakai aman-aman aja. Rupanya yang bercakap ini sakit hati karena saya beli mobil. Itu. Jadi kadang nggak perlu juga kita pikirkan cakap orang ini. Cakap orang inilah yang merusak kita. Jadi kalau ada orang bercakap, ya kita dengar aja. Anggap aja dia radio rusak. Tapi jangan pula cakap ini jadi radio rusak. Nah ini. Tapi kadang kita nggak juga bisa, karena kita di Indonesia ini nggak sama macam orang di Inggris sana. Inggris nama negaranya, bahasanya Inggris, bangsanya Inggris. Jerman nama negaranya, bahasa Jerman, orangnya Jerman. Perancis nama negaranya, bahasa Perancis, orang Perancis. Arab nama negaranya, bangsa Arab.
Satu Arab itu memang Arab. Tapi kita di Sumatera ini aja, Aceh turun ke bawah, Sumatera Utara, Sumatera Utara yang pesisir Melayu, yang di gunung Batak, Toba, Angkola, belum lagi Mandailing, Natal, belum lagi masuk Majuah kita Kerina. Jadi bercampur aduk. Datang saudara kita lagi dari Makassar, Bugis, datang dari Papua, datang dari Pulau Jawa. Jadi perbedaan ini kalau kita tidak paham, hubungan kita menjadi rusak. Nah, jadi kalau kita tengok orang, kalau kita udah paham, beda memang antara orang dari Pulau Jawa sama Pulau Sumatera. Kalau Sumatera ini bercakap itu kencang. Kenapa? Karena anginnya kencang di gunung. Kalau di Pulau Jawa tuh nyaris tak terdengar. Adalah ini cerita, kebetulan Kapolresnya orang Jawa, wakilnya orang Sumatera Utara. Tertangkaplah pencuri, dipukulinya lah, ditempelenginya, kelopak. Datang kata Kapolresnya yang Jawa, wes cocok dikeplai patenya. Memang lembut tapi mengena. Makanya kalau ditanya orang, di mana kau tugas pertama? Di Sumatera Utara. Pulau Sumatera? Iya. Di mananya? Sumatera Utara. Kalau udah pernah tugas di Sumatera Utara, kata-katanya itu saya kan banyak juga kawan-kawan saya polisi cerita. Kalau udah tugas di Sumatera Utara, Pak Ustadz, di tempat lain itu terasa ringan katanya. Kenapa begitu? Saya bilang, lain bahasa di Sumatera Utara nih Pak Ustadz. Mana? Ada orang lewat lampu merah. Enggak nampak kau itu merah? Belum merah kali Pak. Mana ada itu di tempat lain? Dan pengarahan itu banyak nggak jelas Pak Ustadz gitu. Apa kata dia? Tolong apa itu kau apakan dulu biar jangan apakan gitu. Maka insya Allah setelah di Sumatera Utara ini lebih tajam indera keenam. Banyak hal-hal ini perlu kita pahami karena kita memang berbeda dari kultur budaya. Tapi kalau kita udah terbiasa, mau orang dari Papua, mau dari Kalimantan, mau dari Banjar, mau dari Sunda, maka kita bersama dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Pertama, humanis. Kedua, berintegritas. Yang ketiga, jaga hubungan kita di rumah dengan hubungan kawan-kawan, dengan hubungan sekantor. Yang keempat adalah bahwa semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Ini yang jadi masalah ini. Di masjid dia menganggap di masjid ini ibadah, di kantor dianggap bukan ibadah. Di masjid dia anggap dia sedang dekat dengan Tuhan, di kantor dia anggap dia bukan dengan Tuhan. Akhirnya ketika di masjid dia jujur tadi, gatal pun kepalanya nggak digarunya, takut dia batal sholatnya. Tapi di kantor, gak usah kita sebutkan. Padahal kita semuanya adalah ibadah. Di kantor Polres Labuan Batu ini pun masuk dari jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, belum lagi yang tugas malam, itu semuanya adalah ibadah. Cuman ibadah ini dibagi dua. Ada ibadah yang sifatnya mahdoh, itulah dia di masjid, sholat, baca Quran, haji, umroh. Ada aktivitas sehari-hari yang sebetulnya dicatat sebagai ibadah. Tolong jangan dicampur adukkan dalam cara yang salah. Jangan nanti pas dengar suara azan, hayya 'alas shalah, kok nggak sembahyang? Di kantor ini pun ibadah. Makanya kalau dengar ceramah Ustaz Somad itu jangan dipotong-potong. Tonton yang aslinya di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Payahlah kami mau nonton ceramah Ustaz itu, nggak ingat-ingat Ustaz saking banyaknya ceramah ini di mana-mana. Ini di mana Ustaz? Aduh, nggak ingat aku di mana. Ini di mana Ustaz? Nggak ingat aku di mana. Tapi yang pagi ini kalau ditunjukkan, ini di mana Ustaz? Labuan Batu. Kenapa? Ada Pak Wahyu dan Pak Simbolon di belakang. Jadi kebersamaan, pada akhirnya hidup ini hanya sepotong kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Pada akhirnya hidup ini hanya sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Boleh untuk update status besok pagi, jangan serentak, ketahuan kali ngopinya. Semua yang dilakukan Bapak polisi adalah ibadah. Kalau terbiasa menolong orang, memudahkan urusan orang,
terbiasa melaksanakan tugas. Ini bukan senang tugas ini. Kalau saya ceramah cuma mengatakan narkotika, tangkap, hukum, saya cuma di atas mimbar, saya cuma di mikrofon. Tapi mengeksekusi, menangkap, polisi juga punya anak, punya istri, punya keluarga. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat narkotika? Ada tulisannya, Satuan Reserse Narkoba. Bukan mudah menjadi polisi. Polisi juga manusia, polisi juga punya keluarga, dia punya ketegasan, tapi dia mengakui sebagai ibadah. Polisi manusia, punya jantung, punya harta, punya diri, punya nyawa. Bisa aja dia diancam, bisa aja posisi dia. Maka kita mesti dikuatkan. Ada Ketua Majelis Ulama Indonesia bersama kita, Labuan Batu. Ada Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ada Buya Alim Ulama. Ini dengan kebersamaan kita. Dan kita karena memang masyarakatnya tidak hanya Muslim, ada saudara-saudara kita dari Nasrani, ada HKBP, ada Pantekosta, ada Nomensen, ada Santa Maria. Ini semua bersama. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersama dalam memahami ini dengan kebersamaan dan tantangan-tantangan ini, oh luar biasa. Kalau Tuhan pergi ke Padang jangan lupa bawa kipas, nampaknya tak bisa panjang-panjang karena hari udah mulai panas. Entah kenapa habis makan sarapan di Polres Labuan Batu ini lancar aja pantun kita. Saya tutup yang terakhir. Yang terakhir adalah kita pada akhirnya akan mati. Saya dengan Bapak nggak bisa kita atur, terserah aja. Mau Bapak duluan, saya belakangan bisa. Saya belakangan, kalian duluan pun nggak apa-apa. Saya bilang sama kawan saya, aku kalau mati jangan kalian datang ke Riau, aku bilang. Cewek ada, aku kalau mati jangan kalian datang. Kenapa gitu, Mat? Kok cerita mati aja nggak enak? Janganlah gitu. Karena tanganku nggak bisa menghapus air matamu. Oh, meleleh air mata kuat sedih. Karena kalau aku tengok-tengok antara aku sama kalian, nampaknya aku lebih dulu. Janganlah gitu, Mat, kata dia. Maksudnya aku lebih dulu ngiring jenazah kalian. Mati ini nggak tahu kita kapan. Berapa banyak polisi dikhawatirkan istrinya, hati-hati ya bang, abang ngurus orang banyak, abang ngurus narkoba, aku takut abang ditembak orang, banyak orang dengki sama bang, banyak orang sakit hati sama bang, aku takut abang ditikam orang. Sampai sekarang nggak mati-mati. Berapa banyak orang yang dinyatakan sehat, dokter yang kerjanya ngurus orang sakit, dia yang paling sehat, makanannya pun diatur, karbohidratnya diatur, gulanya diatur, mati duluan. Jadi masalah mati ini adalah ketetapan Tuhan. Kenapa kawan kita yang sehat lebih dulu mati? Kenapa kita sampai hari ini masih hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah mau menyuruh kita beramal. Kawan saya meninggal, berarti menurut Tuhan amal bekalnya udah cukup. Aku masih hidup lagi, berarti aku masih kurang. Tuhan sayang sama aku, maka dikasihnya saya hidup supaya saya beramal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini menjadi bekal memperbaiki hubungan kita dan bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Kalau Tuhan pergi ke Medan, jangan lupa beli perangkap. Melihat ibu-ibu poluan, rasanya kita ini mau minta tangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya saya tutup dengan satu pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, ada satu lagi. Ini khusus untuk Pak Wahyu. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Lama juga aku nyusun itu. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak diletak di kain katun. Batak bukan sembarang batak. Batak pun pandai berpantun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kok diteruskan sampai zuhur ini. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya doakan semoga keluarga besar Polres Labuhan Batu selalu dalam lindungan Tuhan, selalu beraktivitas dengan semangat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.